7 tahun telah berlalu sejak dicabutnya izin reklamasi Teluk Benoa yang rencananya akan dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional. Namun topik ini masih sangat menarik untuk dibicarakan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya Nurika Sevita Hoirunisa akan mengajak kalian untuk melihat dari perspektif kontra terkait reklamasi ini. Coba bayangkan, teluk ikonik dengan mangrove Soneratia Alba seluas 1.373 hektar, watersport Tanjung Benoa yang mendunia, tiba-tiba diancam penimbunan 700 hektar lahan buatan senilai 30 triliun rupiah oleh PT TWBI. Tapi mengapa proyek ambisius ini gagal total? Video ini akan mengupas tuntas argumen kontra yang kuat supaya kita mengerti kemenangan rakyat atas kapital destruktif. Mari kita mulai pembahasan ini dari akar masalahnya, yaitu lingkungan. Teluk Benoa bukan sekedar pantai, ini ekosistem vital dengan mangrove, terumbu karang, bentos, plankton, dan ikan endemik yang sudah overused oleh erosi pudut dan juga sedimentasi kronis. Reklamasi, kajian KKP pada tahun 2017 dengan tegas bilang reklamasi bukanlah solusi, malah memperparah sedimentasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan wilayah di kawasan Teluk Benoa berimbas pada pendangkalan perairan laut akibat sedimentasi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga Greenpeace memanggil ini kebijakan memunggungi laut. Bayangkan, proyek yang janji green development justru mengancam resiliensi iklim Bali. Sea level rise setengah sentimeter per tahun. Dalam analisis multidimensi disimpulkan bahwa reklamasi ini tidak berkelanjutan lingkungan. Karena atribut sedimentasi dapat mengganggu sumber daya ikan, merupakan hal sensitif dalam lingkungan perairan. Sebagai mahasiswa, ini pelanggaran mendasar Sustainable Tourism Development Goals. Lanjut ke medan sosial. For Bali bukanlah gerakan biasa. Dibentuk tahun 2013, forum ini dipimpin oleh tokoh adat Desa Benoa, Sanur dan Mertasari. Mobilisasi hingga 100.000 warga via doa massal, pawai budaya, dan media non-mainstream lawan manipulasi perizinan diam-diam. AMDAL yang gagal pada aspek sosiokultural karena proses ketimpangan prosedural. Warga tidak dilibatkan. Hak Trihita Kirana, yaitu harmoni manusia, alam, dan Tuhan, dilanggar mentah-mentah. Bayangkan, proyek 30 triliun ini mengancam identitas Bali. Pemaknaan spiritual teluk sebagai sumber kehidupan, ritual adat, dan ekonomi lokal nelayan. Pada pilihan gubernur 2018, gubernur terpilih Wayan Koster berjanji bahwa ia akan menghentikan reklamasi demi mangrove. Hasilnya, Perda RZW P3K Bali 2020 sampai 2040 dijadikan kawasan konservasi permanen. Ini merupakan kemenangan besar rakyat versus kapital global. Regulasi runtuh seperti domino. Izin lokasi PT TWBI kadaluarsa pada tanggal 26 Agustus 2018. AMDALnya batal, proyek mati otomatis. Lalu terkait ekonomi, janji 200.000 pekerjaan dan jutaan turis. Hasilnya nol besar. Pariwisata Bali justru unggul di via ekowisata mangrove, bukan reklamasi yang bikin overtourism seperti di Phuket. Dari perspektif destination life cycle model Butler, Benoa lagi pada tahap stagnation. Reklamasi malah mencepat decline, bukan rejuvenation. Reklamasi Teluk Benoa bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan, bukti ilmiah atas janji kosong. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa pariwisata sejati lahir dari konservasi, bukan destruksi. Lalu bagaimana pendapat kalian?
Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.